Patrick Kluivert berencana datangkan Jairo Riedewald ke timnas Indonesia. Apakah era baru sepak bola nasional dimulai? Langkah Patrick Kluivert yang langsung menargetkan Jairo Riedewald memicu harapan besar. Apakah ini strategi jitu untuk membawa Garuda bersaing di level dunia? Temukan jawabannya hanya di sini. Netizen heboh. Alex Pastor baca Atlas Indonesia, langkah kecil yang penuh makna untuk timnas Garuda. Apakah ini awal dari era baru yang lebih menjanjikan bagi timnas Indonesia? Begini ulasan menariknya. Patrick Kluivert ungkap strategi besar dan pujian untuk Shin Tae-yong. Apakah ini langkah awal kebangkitan Garuda? Dukungan fans masih jadi tantangan, tapi bagaimana ia berencana mengubah keraguan menjadi harapan? Berikut ini rencana hebatnya. Marcelino Ferdinand debut di Piala FA. Kartu kuning dan kekalahan tak mengurangi semangatnya. Apakah kartu kuning dan kekalahan ini akan menghalangi langkah besar Marcelino di Oxford United? Simak perjalanannya di ulasan berikut ini. Harapan terakhir Shin Tae-yong, timnas Indonesia bisa maju ke Piala Dunia 2026. Meski masa kepelatihannya berakhir, Shin Tae-yong meninggalkan harapan besar yang bisa membawa timnas Indonesia ke panggung dunia. Hoki Caraka bertekad keras, bekerja lebih keras demi panggilan timnas dari Patrick Kluivert. Tapi ada harapan manis bertemu Shin Tae-yong lagi. Hoki Caraka tidak hanya berjuang untuk tampil di bawah pelatih baru, tapi juga menyimpan impian untuk kembali bertemu dengan Shin Tae-yong. Apa yang membuatnya terus bersemangat? Ternyata ini alasannya. Pratama Arhan hanya main 15 menit, tapi sukses ubah jalannya laga dan bawa kemenangan dramatis untuk True Bangkok United. Pratama Arhan baru saja mencetak sejarah dalam debutnya yang menegangkan. Apa yang terjadi di menit-menit terakhir pertandingan yang membuatnya jadi pahlawan? Temukan kisah luar biasa Arhan di pertandingan dramatis melawan Buriram United. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Patrick Kluivert berencana datangkan Jairo Riedewald ke timnas Indonesia. Apakah era baru sepak bola nasional dimulai? Langkah Patrick Kluivert yang langsung menargetkan Jairo Riedewald memicu harapan besar. Apakah ini strategi jitu untuk membawa Garuda bersaing di level dunia? Temukan jawabannya hanya di sini. Kabar mengejutkan datang dari timnas Indonesia. Patrick Kluivert, pelatih anyar yang baru saja diperkenalkan pada Minggu, mengungkapkan langkah besar untuk memperkuat skuad Garuda. Ia telah membujuk Jairo Riedewald, gelandang berpengalaman yang saat ini bermain untuk Royal Antwerp, Belgia, untuk bergabung melalui proses naturalisasi. Sebagai pelatih, Kluivert tidak hanya membawa pengalaman, tetapi juga ambisi besar untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan menunjukkan betapa seriusnya PSSI dalam mewujudkan mimpi besar ini. Lantas, bagaimana langkah Kluivert dalam rekrut pemain keturunan? Dalam konferensi pers perdananya, Kluivert mengungkapkan bahwa ia sudah melakukan diskusi dengan sejumlah pemain diaspora yang memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Dengan gaya komunikasinya yang lugas, ia menyampaikan, "Saya tidak tahu apakah bisa membicarakan ini, Pak Erik. Tapi saya sudah bicara dengan beberapa pemain diaspora yang bisa kita naturalisasi," ujar Kluivert. Tentu ini menjadi sinyal kuat bahwa kehadiran Kluivert tidak hanya soal strategi di lapangan, tetapi juga langkah besar dalam memperkuat fondasi pemain. Salah satu nama yang langsung disebut oleh Kluivert adalah Jairo Riedewald. Gelandang berusia 28 tahun ini memiliki jam terbang tinggi di kompetisi Eropa. Kluivert menyatakan, "Saya tidak tahu apakah saya bisa sebut namanya, tetapi ada satu nama yang bisa saya bilang, Jairo Riedewald.
Kami akan segera memproses naturalisasinya secepat mungkin dan dia akan menjadi salah satu di antaranya, jelasnya. Namun meski kabar ini membuat publik antusias, belum ada informasi resmi kapan proses naturalisasi Riedewald akan selesai. Di sisi lain, PSSI juga tengah memproses naturalisasi oleh Romani, striker Oxford United. Jika semua berjalan lancar, Romani diharapkan bisa tampil membela timnas Indonesia pada lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung Maret 2025. Langkah Kluivert ini tentu membawa angin segar bagi para pencinta sepak bola Indonesia. Apakah dengan hadirnya pemain-pemain keturunan seperti Jairo Riedewald, timnas Indonesia bisa bersaing lebih kompetitif di kancah internasional? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Netizen heboh. Alex Pastoor baca Atlas Indonesia, langkah kecil yang penuh makna untuk timnas Garuda. Apakah ini awal dari era baru yang lebih menjanjikan bagi timnas Indonesia? Begini ulasan menariknya. Langkah yang diambil Alex Pastoor, asisten pelatih baru timnas Indonesia, benar-benar mencuri hati supporter. Sebelum tiba di Indonesia, pria yang telah resmi diumumkan PSSI sebagai bagian dari tim kepelatihan Patrick Kluivert ini terlihat serius mempersiapkan diri. Pengumuman resmi mengenai Alex Pastoor disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melalui akun Instagram pribadinya bersama Patrick Kluivert dan Denny Lanzaat. Pastoor akan bahu-membahu menangani timnas Garuda. Namun, ada yang menarik perhatian netizen. Meskipun Pastoor belum tiba di Indonesia bersama rombongan Kluivert, ia memamerkan persiapannya melalui unggahan Instagram yang memukau. Dalam unggahan tersebut, Pastoor terlihat memegang sebuah buku berjudul Atlas Fan Indonesia. Buku ini menggambarkan seolah-olah Pastoor sedang mendalami geografi dan informasi terkait Indonesia. Dengan latar foto yang sederhana namun penuh makna, Pastoor menuliskan keterangan singkat namun penuh kesan persiapan penuh. Unggahan ini pun menuai pujian dari banyak netizen Indonesia yang terkesan dengan dedikasi Pastoor. Langkah kecil seperti ini dianggap menunjukkan betapa seriusnya dia dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan baru. Sikap Alex Pastoor ini mendapat banyak apresiasi dari para supporter. Tak sedikit yang memberikan komentar bernada salut, bahkan menyebutnya lebih mempersiapkan diri dibandingkan pelatih kepala. Berikut beberapa komentar netizen yang berhasil mencuri perhatian. Belajar sejarah dulu, rek, tulis baler. Sampai lihat Atlas Bang Alex. Tapi salut sih, dia mau belajar geografi Indonesia, ujar Nomad. Asistennya dapat respek lebih daripada pelatih kepala, kata Rizky. Top sebelum melatih belajar sejarah dulu. Belajar juga coach pedasnya netizen Indonesia, tambah heksa. Ada melihat yang ini. Semoga bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, ucap Ishani. Harapan besar untuk Alex Pastoor. Dengan gestur sederhana namun bermakna ini, supporter semakin optimis akan kontribusi Alex Pastoor dalam membawa timnas Indonesia meraih prestasi. Semangat dan dedikasinya yang ditunjukkan sejak awal tentu menjadi bekal penting untuk membangun sinergi tim bersama Patrick Kluivert dan Denny Lanzaat. Apakah sikap Alex Pastoor ini cukup untuk membangkitkan semangat dan kepercayaan Anda terhadap tim pelatih baru timnas Indonesia? Yuk, tuliskan komentar dan harapan Anda di bawah ini. Patrick Kluivert ungkap strategi besar dan pujian untuk Shin Tae-yong. Apakah ini langkah awal kebangkitan Garuda? Dukungan fans masih jadi tantangan, tapi bagaimana ia berencana mengubah keraguan menjadi harapan? Berikut ini rencana hebatnya.
Patrick Kluivert, pelatih baru Timnas Indonesia, memulai perjalanannya dengan langkah besar penuh tantangan. Dalam konferensi pers perdananya di Hotel Mulia, Jakarta, Minggu, mantan bintang Barcelona ini mengungkapkan rasa terima kasih kepada Sintayong sekaligus strateginya untuk mencuri hati supporter Garuda. Setelah resmi menggantikan Sintayong, Kluivert datang dengan harapan tinggi, namun juga dibayangi tekanan besar. Bahkan beberapa supporter sudah mulai meramaikan tagar #PatrickQuote di media sosial. Lalu, bagaimana cara pelatih asal Belanda ini untuk membalikan situasi? Ketika ditanya soal rencananya untuk merebut hati pendukung setia Timnas Indonesia, Kluivert mengungkapkan caranya dengan tegas dan penuh keyakinan. Hal terpenting untuk memenangkan hati fans adalah menampilkan permainan yang bagus dan atraktif, ujar Kluivert kepada awak media. Menurutnya, kunci utama adalah memberikan performa yang terbaik di lapangan. Jika Timnas Indonesia bermain indah dan penuh semangat, cinta dari para supporter akan datang dengan sendirinya. Jadi yang bisa saya lakukan hanyalah membawa Timnas Indonesia tampil bagus, soal para fans mau suka atau tidak, yaitu mengikuti, tambahnya. Dalam kesempatan tersebut, Kluivert juga tak lupa memberikan apresiasi tinggi kepada Sintayong, pelatih sebelumnya yang berhasil membawa Timnas Indonesia ke posisi strategis dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya juga mau memuji pelatih terdahulu Sintayong karena dia sudah melakukan pekerjaan dengan bagus. Ini sekarang giliran saya untuk melanjutkan kesuksesannya, ungkap Kluivert. Di bawah asuhan Sintayong, Timnas Indonesia berhasil mengumpulkan 6 poin dari 6 laga dan menempati posisi ketiga di grup C. Hanya selisih 1 poin dari Australia di posisi kedua. Peluang Garuda untuk melaju ke putaran final atau play-off masih terbuka lebar. Patrick Kluivert menegaskan tekadnya untuk melanjutkan perjuangan dan membawa Jay Itzes serta rekan-rekan menampilkan yang terbaik. Ia menyadari bahwa dukungan supporter adalah elemen penting, namun kepercayaan itu harus diperoleh melalui kerja keras dan hasil nyata. Apakah Patrick Kluivert mampu membawa Timnas Indonesia mencapai mimpi besar lolos ke Piala Dunia 2026? Strateginya untuk menampilkan permainan atraktif tentu akan diuji di lapangan. Yuk bagikan opini Anda di kolom komentar. Apakah ia layak diberi waktu dan kepercayaan penuh? Marcelino Ferdinand debut di Piala FA. Kartu kuning dan kekalahan tak mengurangi semangatnya. Apakah kartu kuning dan kekalahan ini akan menghalangi langkah besar Marcelino di Oxford United? Simak perjalanannya di ulasan berikut ini. Marcelino Ferdinand akhirnya mencatatkan sejarah baru dalam kariernya dengan melakukan debut untuk Oxford United di ajang Piala FA 2024 2025. Meski hanya bermain sebentar, kehadirannya berhasil menarik perhatian, termasuk dari klub yang langsung memberikan respons melalui akun Instagram resmi mereka. Pada Sabtu, Marcelino turun bermain dalam laga putaran ketiga Piala FA melawan Exeter City. Ia masuk pada menit ke-89 menggantikan Siriki Dembele dan tampil hingga pertandingan berakhir pada menit ke-97. Oxford United pun memberikan ucapan selamat melalui unggahan mereka. Marcelino melakoni debutnya bersama Oxford United. Selamat Lino. Sayangnya debut Marcelino tidak disertai dengan hasil yang menggembirakan. Oxford United harus menelan kekalahan 1-3 dari Exeter City dalam laga tersebut. Gol pembuka sebenarnya datang dari Oxford melalui aksi Matt Phillips pada menit ke-14. Namun, Exeter City dengan cepat bangkit. Demetri Mitchell mencetak gol penyeimbang di menit ke-22, lalu menambah gol kedua di menit ke-40, membuat babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Exeter. Pada babak kedua, Vincent Harper memastikan kemenangan Exeter dengan mencetak gol ketiga di menit ke-64.
Meski Marcelino dimasukkan untuk menambah daya gedor di menit-menit akhir, Oxford tak mampu memperkecil ketertinggalan. Bagi Marcelino, meskipun hasil laga kurang memuaskan, debut ini tetap menjadi langkah besar dalam kariernya. Ia menunjukkan kepercayaan diri meskipun harus menerima kartu kuning di menit ke-95. Di kompetisi Liga Championship, Marcelino masih menunggu kesempatan bermain. Hingga kini ia baru 4 kali masuk daftar skuad, tetapi belum mendapatkan menit bermain. Laga berikutnya akan mempertemukan Oxford United dengan Plymouth pada 15 Januari 2025. Apakah Marcelino akan kembali diberi kesempatan bermain? Menurut Anda, apakah Marcelino Ferdinand akan segera menjadi pemain kunci di Oxford United? Apa harapan Anda untuknya di laga mendatang? Yuk, tuliskan komentar Anda di bawah. Harapan terakhir Sintayong, timnas Indonesia bisa maju ke Piala Dunia 2026. Meski masa kepelatihannya berakhir, Sintayong meninggalkan harapan besar yang bisa membawa timnas Indonesia ke panggung dunia. Pelatih yang membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia, Sintayong, menyampaikan harapan besar agar timnas Indonesia dapat melangkah ke Piala Dunia 2026. Meskipun dirinya tak lagi menjadi bagian dari perjalanan tersebut. Sebagai catatan, Sintayong resmi mengakhiri tugasnya sebagai pelatih timnas Indonesia pada 6 Januari 2025. Kini tongkat estafet kepelatihan dipegang oleh Patrick Kluivert, mantan bintang sepak bola asal Belanda yang telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Melalui akun Instagram pribadinya, Sintayong menyampaikan salam perpisahan penuh makna kepada berbagai pihak yang mendukungnya selama menangani timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu secara khusus memberikan apresiasi tinggi kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menurutnya telah memberikan dukungan luar biasa. Salam hormat dan hangat, saya Sintayong. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Erick Thohir yang telah memberikan dukungan yang sangat besar kepada timnas Indonesia, baik secara material maupun spiritual. Tulis Sintayong. Tanpa beliau, kita tidak akan pernah mencapai prestasi sekarang ini. Tidak hanya Erick Thohir, pelatih berusia 54 tahun ini juga mengucapkan terima kasih kepada PSSI, para pelatih pendamping, serta pemain yang telah berjuang bersamanya menghadapi berbagai tantangan. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Asosiasi PSSI. Saya sangat berterima kasih atas bantuan dan dukungan yang selalu diberikan, tambahnya. Saya tahu bahwa para pelatih selalu mengerahkan tekad dan kekuatan untuk meraih hasil yang baik, meskipun banyak yang sulit dan penuh tantangan. Sebagai pesan terakhir, Sintayong mengungkapkan harapannya yang terbesar melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Saat ini peluang untuk merealisasikan mimpi itu masih terbuka lebar. Skuad Garuda sementara ini berada di peringkat ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 6 poin. Timnas hanya tertinggal 1 angka dari Australia di posisi kedua yang merupakan batas minimal untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Saya sangat berterima kasih kepada para pemain tim nasional. Kita harus melaju ke Piala Dunia 2026, tegasnya. Harapan saya adalah para pemain kita dapat tampil di panggung dunia. Di akhir pesannya, Sintayong tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas cinta dan dukungan mereka selama ini. Saya akan mengingat kehangatan hati dan dukungan yang kau kirimkan kepadaku, tutupnya penuh haru. Apakah harapan besar Sintayong bisa terwujud? Mampukah timnas Indonesia mengukir sejarah dengan tampil di Piala Dunia 2026? Yuk, tuliskan komentar Anda dan mari kita terus dukung skuad Garuda.
Hoki Caraka bertekad keras, bekerja lebih keras demi panggilan timnas dari Patrick Kluivert. Tapi ada harapan manis bertemu Sintayong lagi. Hoki Caraka tidak hanya berjuang untuk tampil di bawah pelatih baru, tapi juga menyimpan impian untuk kembali bertemu dengan Sintayong. Apa yang membuatnya terus bersemangat? Ternyata ini alasannya. Hoki Caraka, striker muda berbakat dari PSS Sleman, menyampaikan tekad kuatnya untuk terus berjuang keras agar mendapat panggilan dari pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Meski begitu, ia juga menyimpan harapan manis untuk bisa kembali bertemu dengan pelatih sebelumnya, Sintayong, di masa depan. Hoki Caraka baru saja membantu PSS Sleman meraih kemenangan gemilang atas Persebaya Surabaya dengan skor 3-1 dalam lanjutan pekan ke-18 Liga 1 yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu. Di hari yang sama, pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tiba di Jakarta sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Striker berusia 20 tahun itu langsung menyampaikan ucapan selamat datang kepada pelatih asal Belanda tersebut. Buat Coach Patrick, good luck, semoga bisa membawa Indonesia makin maju, ujar Hoki saat ditemui di Mixed Zone Stadion Manahan, Solo. Selain menyambut pelatih baru, Hoki juga tidak melupakan jasa besar Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu telah memberikan banyak kepercayaan kepada Hoki yang membuatnya sering dipanggil ke Timnas Indonesia. Terima kasih banyak Coach Sin telah membawa Indonesia sejauh ini, ucap Hoki penuh rasa hormat. Semoga bisa berjumpa lagi di lain waktu, tambahnya dengan penuh harapan. Dengan pergantian pelatih, Hoki menyadari bahwa dirinya harus bekerja lebih keras untuk menarik perhatian Patrick Kluivert. Ia tidak menganggap posisi di timnas sebagai sesuatu yang pasti, meskipun sebelumnya sering dipanggil. Optimis pastinya dipanggil lagi, kata Hoki dengan semangat. Karena kan tergantung performa di liga juga. Gak mungkin karena kemarin dipanggil ini, pasti dipanggil lagi. Butuh perjuangan lagi, kerja keras, tegasnya. Sementara itu, Patrick Kluivert mendapat sambutan hangat dari supporter Timnas Indonesia saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Teriakan Indonesia, Indonesia, Indonesia menggema menyambut kedatangannya. Ex-Jo PSSI Arya Sinulinga menyampaikan bahwa Kluivert sangat terkesan dengan sambutan ini. Dia sangat terkesima atas sambutannya, ujar Arya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada supporter Timnas Indonesia atas antusiasme mereka, imbuhnya. Pelatih yang pernah menjadi striker andalan Barcelona itu langsung menuju Hotel Fairmont, Jakarta untuk beristirahat sebelum menghadiri konferensi pers resmi pengenalan dirinya pada Minggu. Apakah Hoki Caraka mampu mempertahankan posisinya di Timnas Indonesia di bawah kepelatihan Patrick Kluivert? Dan mampukah pelatih baru ini membawa Indonesia lebih maju? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Pratama Arhan hanya main 15 menit, tapi sukses ubah jalannya laga dan bawa kemenangan dramatis untuk True Bangkok United. Pratama Arhan baru saja mencetak sejarah dalam debutnya yang menegangkan. Apa yang terjadi di menit-menit terakhir pertandingan yang membuatnya jadi pahlawan? Temukan kisah luar biasa Arhan di pertandingan dramatis melawan Buriram United. Bek Timnas Indonesia, Pratama Arhan mencetak sejarah manis di debutnya bersama True Bangkok United di Thai League. Dalam laga yang penuh drama, pada Minggu, Arhan berkontribusi penting membawa timnya meraih kemenangan 3-2 atas rival tangguh, Buriram United. Pertandingan yang digelar di Leo Stadium ini menghadirkan tensi tinggi sejak awal. Meski Arhan memulai laga dari bangku cadangan, True Bangkok United langsung menunjukkan keperkasaannya. Gol pembuka tercipta di menit ke-14 lewat aksi Basel Jradi yang berhasil menjebol gawang kiper andalan Buriram, Ninul Atharidge. Tidak puas, tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-39.
Kali ini Basel Jeradi menjadi kreator dengan memberikan umpan matang kepada Muhsen Al-Ghassani yang mengonversinya menjadi gol kedua. Namun, Buriram United bukan lawan sembarangan. Dengan deretan bintang ASEAN seperti Dion Cho Ols dari Malaysia, Teraton Bunmatan dan Subhanat Muanta keduanya dari Thailand, mereka memperkecil ketinggalan lewat gol Supachai Jaidet di penghujung babak pertama. Tepatnya menit ke-46. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Buriram terus menekan dan akhirnya menyamakan kedudukan di menit ke-65. Gol dari Guil Hermebisoli sukses membobol gawang Bangkok United yang dijaga oleh Patiwat Khamai, kiper timnas Thailand di Piala AFF kemarin. Saat skor imbang 2-2, tensi pertandingan semakin meningkat. Pada menit ke-79, momen yang dinanti tiba, Pratama Arhan akhirnya masuk menggantikan Prapatno Chaya. Meski hanya bermain selama 15 menit, Arhan langsung memberikan dampak besar. Di menit ke-92, operan kunci dari Arhan berhasil membuka ruang bagi Titipan Puang Chan. Titipan kemudian memberikan assist sempurna kepada Nitipong Selanon yang mencetak gol kemenangan True Bangkok United. Gol dramatis ini memastikan Bangkok United mengunci kemenangan dengan skor 3-2 atas Buriram United. Hasil ini membawa Bangkok United semakin mendekati Buriram di puncak klasemen Thai League meski masih berjarak 6 poin. Bagi Pratama Arhan, debut ini menjadi sinyal positif. Kepercayaan pelatih yang memainkannya di laga krusial melawan rival kuat tentu menjadi awal yang baik. Dengan performa impresif ini, harapan besar muncul agar Arhan mendapat lebih banyak menit bermain di pertandingan-pertandingan berikutnya. Apakah Pratama Arhan akan terus tampil konsisten dan menjadi andalan baru True Bangkok United? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.